mengawali firman yang akan saya sampaikan, saya ingin menceritakan sebuah kisah dalam beberapa hari ini yang saya alami dan itu sangatlah tidak menyenangkan. Saya mengalami kesulitan karena tidak dapat lagi mengakses WA, mengakses mobile banking. Nomor handphone saya mendapatkan SMS konfirmasi, kode verifikasi dari beberapa pinjaman online yang saya tidak pernah tahu itu dari mana ya. Dan rupanya handphone saya kena hack. Saya tidak pernah menyangka ya akan hal ini terjadi. Saya pikir biasa-biasa saja. Saya pikir saya tidak salah ketika keluar dari ada satu aplikasi yang dikirim ke grup ya. Rupanya saya tidak sadar bahwa aplikasi itu sudah terinstall dan orang mengambil data-data saya, mengambil privasi saya, bahkan WA saya pun dihack. Hal ini menunjukkan bahwa semakin maju dunia hari ini, kemampuan dan ilmu pengetahuan semakin berkembang dan banyak orang semakin pintar, tapi juga sayang dosa dan kejahatan semakin merajalela. Hal-hal yang tidak kita pernah pikirkan itu terjadi. Orang pintar boleh banyak, tapi ada dengan karakter dan juga kehidupan yang rusak. Kepintaran digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini yang terjadi, Bapak Ibu yang saya kasihi. Padahal kita harus sadar sebagai anak Tuhan, kepintaran itu adalah anugerah daripadanya. Dan saya mengimbau kepada kita anak-anak Tuhan hari ini, orang tua, mari banyak berdoa untuk anak-anak kita. Jangan bangga anakmu hanya pintar saja, tapi kalau karakternya tidak hidup takut akan Tuhan, karakternya bobrok di depan, karakternya tidak memuliakan Tuhan, ini masalah. Jangan sampai dia menyalahgunakan kepintaran yang adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus banyak berdoa agar anak-anak kita bukan hanya cerdas, tapi bermental karakter Tuhan. Tapi lebih daripada itu, hidup benar dan hidup takut akan Tuhan. Karena hari ini banyak penipuan itu terjadi, bukan di dalam kalangan orang yang tidak berpengetahuan, tapi orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang menguasai teknologi dan pengetahuan, justru melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ini fakta, dan gembala mengalami itu. Orang yang membobol handphone, membobol aplikasi, membobol data gembala, ini saya percaya bukan orang bodoh. Ini orang pintar, tapi sangat disayangkan kenapa melakukan tindak penipuan demikian. Dan hari ini juga kita akan melihat kisah di mana sebuah kejahatan dan penipuan itu terjadi. Kisah yang mana tidak akan terlupakan dalam sejarah kekristenan pasca Hari Raya Pentakosta. Minggu kemarin kita baru merayakan Hari Raya Pentakosta. Dan ada kisah yang menarik di dalam jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 hingga ayat 11, yang mana ada dua orang yang bernama Ananias dan Safira yang mencoba untuk menipu Tuhan dengan apa yang ada pada mereka. Firman Tuhan berkata demikian dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Adalah seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan
Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangat ketakutanlah semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harta sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pasca hari raya Pentakosta, kalau kita lihat firman Tuhan dan cara hidup jemaat mula-mula, para murid dan orang banyak yang mengikuti Yesus, mereka bukan hanya ada dalam persekutuan, mereka bukan hanya ada dalam kasih, tapi kalau kita lihat teks sebelum Kisah Rasul pasal 5 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-11, dalam pasal 4 ayat 34 sampai 35 dikatakan bahwa sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang mempunyai tanah atau rumah, menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Lebih jauh lagi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 45, semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Perlu kita catat dan garis bawahi di sini, kehidupan jemaat mula-mula, kasih mereka, tapi juga pemberian yang mereka buat untuk kehidupan banyak orang, untuk kehidupan para rasul, bukan atas perintah, bukan atas aturan, bukan atas desakan Tuhan, tapi itu murni karena ada kerelaan hati mereka. Berbeda halnya kalau itu adalah permintaan, kalau itu adalah desakan, maka tidak tepatlah kehidupan yang menimpa Ananias dan Safira. Ananias dan Safira ditegur Tuhan. Ananias dan Safira ditegur oleh rasul karena mereka membohongi, karena mereka tidak adanya kerelaan. Mereka mencoba untuk menipu dengan apa yang sudah mereka buat. Gaya hidup orang Kristen, pengikut Yesus pada waktu itu, mereka mempunyai kasih, mereka rela berkorban. Dan rupanya ini tidak terjadi dalam kehidupan Ananias dan Safira. Padahal mereka tergolong sebagai orang yang telah percaya dan menjadi bagian daripada kehidupan jemaat mula-mula. Namun sayang, gaya hidup mereka, sikap mereka bukanlah mencerminkan sebagai seorang pengikut Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak rela untuk mengambil bagian dalam pelayanan dan kehidupan yang penuh kasih dengan benar. Bahkan mereka mencoba untuk menipu Tuhan dari depan para rasul dengan hasil penjualan yang ada.
Ananias dan Safira. Mereka mencoba menipu Tuhan dengan hasil penjualan tanah. Padahal sekali lagi tidak ada ketetapan, tidak ada perintah mengenai penjualan tanah. Itu adalah gaya hidup. Dan Ananias dan Safira rupanya cuma ikut-ikutan. Tapi mereka tidak rela. Ada sebuah kisah di dalam sebuah gereja ya. Ada satu waktu seorang bapak yang baru bertobat dari luar kekristenan masuk dalam gereja. Dan ketika masuk dalam gereja, dia melihat bangunan gereja yang besar, dia melihat jemaat yang banyak. Namun di tiap minggu dan tiap bulan dia mengamati, kenapa persembahannya kok itu saja, padahal jemaat banyak. Satu waktu dia kemudian memberanikan diri untuk bertanya kepada pendetanya, Bapak Pendeta, persembahan itu kenapa begitu saja, padahal jemaat ini banyak? Pendeta dengan tersenyum mengatakan kepadanya, Pak, kita orang Kristen itu diselamatkan dengan cuma-cuma, menerima keselamatan secara gratis dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kita memberi pun dengan sukarela. Tapi ada banyak jemaat yang suka tapi tidak rela untuk memberi. Jadi persembahan hanya begini saja. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, kisah ini mengingatkan kita juga tentang kisah Ananias dan Safira. Tapi juga saya percaya tidak terlepas dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kadang-kala kita suka tapi tidak rela. Kita suka beribadah, suka dengar firman, tapi tidak rela waktu kita berikan dengan full di gereja. Amin. Kita suka dengan sesuatu, tapi kadang-kala kita tidak rela. Kita masih terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan. Kita suka gereja ini besar, dan kita pasti akan bangga bisa membangun gedung gereja yang besar. Tapi pertanyaannya, apakah kita rela berkorban untuk pelayanan yang besar ini? Ataukah kita cuma mengharapkan dari pemerintah? Yang akan nikmati pembangunan yang besar ini siapa, Bapak Ibu? Bukan gubernur yang tanda tangan, pejabat-pejabat di pemerintah yang tanda tangan dana cair, mereka yang nanti akan menikmati itu. Kita yang akan menikmati. Oleh sebab itu mari kita juga rela dengan pekerjaan Tuhan, rela dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Firman Tuhan katakan di dalam kisah Ananias dan Safira bahwa selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Apa yang kita buat dalam pelayanan, kita bukan buat untuk manusia. Karena kita datang di tempat ini untuk Tuhan, untuk pribadi yang berkuasa atas langit dan bumi. Amin. Memang bukan perkara yang mudah ketika kita berbicara tentang iman. Bukan perkara mudah ketika kita berbicara tentang Tuhan. Karena dia pribadi yang tidak terlihat dan tidak hadir saat ini juga. Bayangkan coba kalau tiap kali kita datang beribadah dan Tuhan berdiri di sini dan kita bisa melihatnya. Saya percaya kehidupan kita akan tertib. Saya percaya jam 9, belum lagi jam 9, jam setengah 9 semua sudah full di sini. Tapi kadang-kala
Kita terlalu banyak hitung-hitungan dengan Tuhan karena kita terlalu banyak memandang dengan mata jasmani. Kita tidak melihat dengan mata iman. Padahal Tuhan tahu. Bapak Ibu yang saya kasihi, jangan mencoba menipu Tuhan. Tuhan tidak dilihat, tapi Dia melihat kehidupan kita. Amin. Tuhan tidak dapat diraba dan tidak dapat kita rasakan secara fisik, tapi Dia Tuhan tahu apa yang saat ini sedang kita hadapi. Kisah Ananias dan Safira ini mengajarkan betapa pentingnya kehidupan kita dengan Tuhan, dan jangan pernah kita mencobai Tuhan dengan segala yang telah Tuhan percayakan. Sebenarnya Ananias dan Safira itu, saya percaya tidak ada paksaan untuk mereka menjual sebidang tanah. Tidak ada aturan dan ketentuan yang diberikan oleh rasul-rasul dan Tuhan pada waktu itu. Kegerakan hati yang terjadi dalam kehidupan orang percaya hari itu, kasih yang timbul yang begitu besar sehingga membuat mereka berani untuk melakukan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan hari itu. Dan ini salah dimengerti oleh Ananias dan Safira sehingga mereka mau mencoba-coba. Betulkah tidak? Mereka mau untuk mencobai Tuhan dengan segala yang telah Tuhan berikan. Mereka tidak sadar bahwa tanah yang mereka jual, uang yang mereka pegang, harta kekayaan, bahkan nafas hidup yang mereka miliki adalah dari Tuhan. Sehingga hari itu teguran Tuhan nyata untuk mereka dan membuat mata banyak orang terbuka betapa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan dan jangan pernah bermain-main dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, dengan setiap tanggung jawab pelayanan yang kita lakukan harus ada sukarela. Jangan suka dan relanya kita pisahkan, tapi kita gabung. Kita suka dan rela. Jangan hanya suka tapi tidak rela, ini masalah ya. Karena suka rela itu berarti ada hati, ada kesediaan, ada ketulusan yang akan terjadi, dan Tuhan memperhitungkan itu. Tuhan membalaskan itu. Tuhan melihat hidupmu, Tuhan melihat masa depanmu, Tuhan melihat anak-anakmu, Tuhan melihat pelayanan pekerjaanmu dimanapun kau berada, dan Tuhan yang perhitungkan itu sebagai sebuah perbuatan yang mulia di hadapan. Karena sekali lagi kita datang, kita memuji menyembah, kita datang, kita melayani Tuhan, bukan sebuah pribadi yang biasa-biasa saja, tapi pribadi yang mempunyai langit dan bumi, pribadi yang sanggup melimpahkan berkatnya, pribadi yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita, pribadi yang sanggup menyatakan yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa pentingnya kehidupan yang jujur di hadapan Tuhan, dan sekali lagi jangan kita mencoba-coba untuk mempermainkan Tuhan dengan apa yang telah diberikan Tuhan dalam hidup ini. Apa yang kita miliki, ingat semuanya dari Tuhan. Oleh sebab itu saya suka dengan kebenaran firman di dalam Roma pasalnya yang ke-11, di ayat terakhir, di ayatnya yang ke-36 dikatakan demikian, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan
sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman-Nya. Kita satu di dalam doa.